Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan senja di hari ini kita kembali haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha dan berkenan Allah kita diperkenankan di sore hari ini bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di sore hari ini. Ibu bapak yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita akan piknik ke luar negeri begitu. Kita akan melihat perkembangan Islam dan perkembangan makanan halal di luar negeri. Sering kami mendapatkan pertanyaan, kalau ini anak saya mau pergi ke luar negeri, mau sekolah, itu makannya bagaimana? Atau ada pertanyaan, besok ini saya berangkat melaksanakan tugas, ada tugas dinas di luar negeri, ini bagaimana makannya? Apakah ada makanan halal di luar negeri? Terus kalau sholat bagaimana? Apakah kita diizinkan sholat di luar negeri, dan seterusnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena sekarang perkembangan Islam di luar negeri ternyata sangat pesat, amat sangat pesat. Dan tentu ini tidak lepas dari peranan saudara-saudara kita, para pedagang dan juga para mahasiswa, juga para terutama orang-orang yang mukim di luar negeri, orang-orang Islam yang mukim di luar negeri. Banyak orang-orang IPB ke India, Pakistan, Bangladesh, orang-orang Islam yang berdagang, berniaga sampai ke sana, dan macam-macam. Ada yang jualan bahan makanan, ada yang membuka restoran, ada yang jadi tenaga ahli di minyak, ada yang jadi tenaga ahli di perusahaan pesawat terbang dan yang lain-lain. Dan mereka memberi warna di berbagai negara. Dan karena mereka orang-orang Islam juga butuh makanan yang halal, maka kemudian terbuka kesempatan membuka toko makanan halal. Dan sekarang ini di hampir semua kota besar di dunia ada restoran makanan halal. Ini menarik. Dan kalau kita lihat perkembangan Islam di berbagai negara menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Kita bisa melihat perkembangan Islam di berbagai negara. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Islam yang hijau, Sunni. Ada ini saya kira salah ketik ya, bukan Islam Syiah, karena Syiah itu bukan agama Islam, ini agama lain. Nah, Islam yang benar adalah yang ini, Sunni. Maka Bapak Ibu kalau panjenengan keluar negeri ditanya agamanya apa? Islam, Syiah atau Sunni? Katakan Sunni. Jangan katakan Syiah, karena Syiah itu agamanya lain. Nah, Islam berkembang pesat, tahun 62 naik ke peringkat 5, tahun 64, 65 dan seterusnya. Tahun 65 nyalip, ya, nyalip dari peringkat keempat. Tahun 67, 68 terus berkembang sangat pesat, sangat pesat. Jadi ini tidak lepas dari banyaknya orang-orang Islam yang mukim di negara-negara barat. Naik terus ya, sangat pesat. Tahun 75, 76 terus pesat. Apakah bisa nyalip Kristen Protestan?
tahun 81 ya, tahun 81 Islam berhasil nyalip populasi agama Kristen Protestan peringkat ketiga, tipis tapi naik dengan sangat pesat, apalagi pasca fitnah orang Islam katanya menabrakkan pesawat di gedung WTC Amerika. Orang kemudian belajar tentang Islam dan tertarik, ternyata Islam itu tidak jahat, maka kemudian banyak orang yang masuk Islam pesat sekali, sampai kemudian nyalip Hindu. Semula Hindu peringkat kedua, nyalip lagi, terus tahun 99 naik peringkat pertama. Sampai sekarang apakah kesalip agama lain? Allah alam. 2002, 2003 sangat pesat. Sangat pesat. 2006, 2007, 2010 masih bertahan. Bahkan agama lain berkurang. Agama lain juga ada yang naik, ada yang turun ya. Ada yang saling salib gitu. Agama Buddha juga naik tapi masih jauh ya. Banyak orang-orang Eropa yang kemudian convert atau beralih agama ke Islam. Kenapa? Karena mereka tertarik. Apakah betul Islam itu jahat? Karena berita-berita di berbagai media disebutkan orang Islam ngebom, termasuk bom Bali. Kemudian katanya membajak pesawat terbang. Itu kan pernah kejadian di Inggris waktu itu, sampai pesawatnya jatuh. Terus ada lagi fitnah macam-macam. Nah, kemudian orang-orang Eropa itu belajar tentang Islam. Mereka tertarik, apakah benar Islam itu jahat? Banyak kemudian orang-orang Eropa yang tertarik kemudian datang ke masjid, bertanya, apakah saya boleh ikut masuk ke masjid? Saya kepingin mengenal ajaran agama Anda. Nah, jadi ketika ada pengajian mereka ikut duduk, dipersilahkan, tapi di baris paling belakang. Kemudian mereka mencermati ajaran agama Islam, termasuk isi kajian-kajian. Mereka tertarik, kok tidak pernah ada ya ajaran-ajaran untuk membunuh orang lain, ajaran untuk berbuat zalim, kok tidak pernah ada. Mereka semakin sering datang, semakin tertarik. Apalagi mereka semula beranggapan bahwa agama itu semuanya tidak baik. Kenapa? Karena menurut orang-orang Eropa, agama yang dulu mereka anut itu nggak masuk akal, sehingga kemudian mereka meninggalkan agama yang dulu mereka anut. Contoh misalnya begini, Bapak Ibu, saya pernah dapat undangan ngisi pengajian di kota Leeds di England. Kemudian pagi kami diajak jalan-jalan ke pasar. Kemudian tiba-tiba kami didatangi dua orang. Kalau penampilannya yang satu itu seperti orang Eropa asli, yang satu itu gak kulit hitam begitu. Kemudian mereka bertanya, mohon maaf, bolehkah saya minta tolong? Oh, silakan. Ada apakah? Nah, orang ini mengatakan, saya membuat buku, tetapi saya tidak tahu bagaimana translasi yang benar dalam bahasa Mandarin. Nah, apakah saya boleh minta tolong, ini sudah betul atau belum? Saya katakan, mohon maaf, meskipun wajah saya seperti orang Cina, tapi saya bukan orang Cina, saya orang Indonesia. Jadi saya tidak bisa berbahasa Cina. Oh, mohon maaf, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, terus tiba-tiba salah satu di antara mereka bertanya, apakah Anda percaya dengan Tuhan? Ini aneh. Tanya tentang translasi buku, kok tiba-tiba bertanya tentang apakah Anda percaya dengan Tuhan? Saya langsung klik. Dalam es jeruk mawon, Pak. Kami lele. Nah, jadi kenapa tiba-tiba kok belok tanpa ngeplang nanya apakah Anda percaya dengan Tuhan? Kalau langsung mikir, iki gek misionaris. Nah, terus ini kesempatan tak sekak mawon sekalian. Saya mengatakan, iya, saya percaya dengan Tuhan, tetapi Tuhan cuma satu. Kalau ada orang percaya dengan Tuhan itu banyak, itu stupid, bodoh. Kalau ada orang percaya, niki kula kali nyindir tiang nih Pak. Kalau ada orang percaya Tuhan menciptakan makhluk namanya wanita, kemudian ditiduri, terus lahir Tuhan baru, yang disembah malah anaknya yang tidak bisa apa-apa, malah bapaknya tidak disembah, itu nggak masuk akal, itu bodoh orang yang seperti itu. Bahkan
yang Tuhan yang menguasai universe, alam semesta ini malah tidak disembah. Yang disembah malah anaknya yang tidak bisa menolak ketika dicabut nyawanya. Ini kan gak masuk akal. Dan tidak masuk akal kemudian Tuhan itu disalib, kemudian tidak berdaya oleh makhluknya. Ini kan gak masuk akal. Nah, dua orang tadi terus pamit. Oh ya, thank you, terus pamit. Mungkin dia berpikir ini kita salah sasaran. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang Eropa itu beranggapan agama ini nggak masuk akal. Tetapi kemudian mereka tertarik dengan Islam. Mereka tertarik apakah betul Islam itu seperti agama mereka yang terdahulu, yang tidak masuk akal. Ternyata loh kok menarik, kok make sense, masuk akal. Maka mereka menjadi sering datang, lama-lama terus kepengen diskusi. Nah, setelah diskusi mendapatkan jawaban yang memuaskan. Maka kemudian mereka menyatakan masuk Islam. Jadi tidak sedikit orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Australia yang masuk Islam. Bapak Ibu, saya pernah dapat undangan ngisi khutbah sholat Idul Fitri di kota Birmingham di England. Kemudian kami diajak datang ke rumah Brother Muhammad untuk open house. Brother Muhammad ini orang Australia, menikah dengan orang Padang. Jadi istrinya orang Padang. Kemudian mereka mukim di Birmingham. Nah, kemudian ketika Lebaran mereka menghias rumah mereka seperti kalau orang-orang hiasan Natal. Tapi itu penuh dengan kaligrafi, penuh dengan kelap-kelip. Jadi yang suasana dulu itu berubah jadi kaligrafi, macam-macam Pak, menarik sekali. Beliau punya anak 3, yang 2 itu putri dan semuanya pakai jilbab, rapet. Ya. Luar biasa. Nah, Brother Muhammad ini orang Australia asli, masuk Islam, dan beliau, ini kata teman-teman, beliau membeli mobil, ini mobil yang muat banyak. Nah, zaman sekarang mungkin nggih, niku lho Pak, napa L300 sanes. High-S commuter. Beli banyak agar bisa ngangkut orang-orang, terutama mahasiswa yang mau ikut pengajian di kota yang lain. Karena sering ada pengajian di berbagai kota, itu sekalian diangkut. Daripada ngebis atau naik kereta sendiri-sendiri, mending tak angkut sekalian. Itu kan luar biasa itu Pak ibadahnya. Nah itu jadi banyak orang-orang yang kemudian memeluk Islam dengan mantap gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, tentunya karena banyak orang Islam di berbagai negara, mereka juga butuh makan yang halal. Nah karena mereka butuh makanan halal, maka kemudian terbuka kesempatan untuk membuka berbagai restoran halal. Kemudian membuka toko-toko yang menjual produk halal. Maka di hampir semua kota besar di dunia, seperti kalau di Amerika di New York, Washington DC, kemudian LA, Los Angeles, dan berbagai kota-kota besar di Eropa seperti di Paris, apalagi di Marseille itu bagian selatan Perancis. Kemudian di Jepang seperti di Tokyo, Osaka, Kyushu itu banyak restoran halal. Di London banyak, lebih banyak lagi. London, Glasgow juga banyak. Jadi sekarang kalau kita akan harus berada di luar negeri, kemudian nyari makanan halal, sekarang jauh lebih mudah. Kita relatif lebih gampang menggunakan HP, kita ketik halal restoran, kemudian kotanya apa. Jadi besok kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak tugas ke luar negeri, misalnya harus berangkat ke Sydney, Australia misalnya, mau jemput suami karena suami tugas segera selesai, segera pulang, terus menjana diminta jemput ya, atau ngantar anak yang mau sekolah, atau jemput anak yang telah selesai sekolah, atau mengantar anak yang dapat diterima kerja di luar negeri. Nah, misalnya panjenengan dapat tugas ke Sydney atau harus berkunjung ke Sydney, bagaimana cara mencari makanan halal? Itu mudah sekali. Gunakan HP, ketik halal restoran, kotanya apa? Sydney misalnya. Halal restoran Melbourne, halal restoran Tokyo, halal restoran London, halal restoran Washington DC, dan seterusnya. Nanti akan muncul banyak alternatif Pak. Bahkan di Jepang itu sudah dibuatkan halal resto map.
peta restoran halal di Jepang. Itu ada Pak ternyata. Dan itu dibagikan di bandara. Karena saya pernah dapat. Ya, luar biasa. Bahkan sekarang Pak di banyak negara ada pameran produk halal. Contohnya pun menikah. Ini di mana ini? Penang itu pun di Pak. Malaysia. Ini di Penang tahun 2017. Kemudian ini masih di Penang yang 9 di 2018. Kalau tadi 2017, ya, 2017 ini ada lagi tahun 2018 sama di kota Penang. Kemudian Thailand. Bapak Ibu, di Thailand itu ada orang Indonesia, maaf, dulu orang Indonesia yang migrasi ke Thailand. Siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu cucu beliau yaitu Winai Dahlan itu menjadi profesor di Chulalongkorn di Thailand. Saya pernah ketemu beliau, bahkan pernah boncengke beliau nyari saudaranya di Kauman. Ya. Jadi waktu beliau ke Jogja, saya antar beliau ke beberapa tempat gitu, dan beliau mendirikan lembaga seperti LP POM di Thailand. Hubungan beliau dengan Raja Thailand sangat dekat. Bahkan beliau dapat penghargaan dari Raja karena membuat suasana Thailand jadi lebih baik. Dan sekarang Pak di Bangkok itu mencari makanan halal gampang. Banyak sekali restoran halal di Bangkok. Memang kota-kota kecil seperti di Chiang Mai, Maizhou itu masih agak sedikit, tetapi kalau di kota besar seperti Bangkok itu banyak. Apalagi di mall-mall itu banyak restoran halal sekarang. Pernah juga saya harus lewat di stasiun kereta api begitu. Di stasiun itu ada pertokoan dan banyak waktu itu ada adik-adik anak-anak SMA pakai seragam SMA, pakai jilbab. Itu agak banyak, kira-kira mungkin ada orang 15 itu Pak. Jadi orang Islam di Bangkok sekarang banyak, padahal agama asli di sana adalah Buddha. Jadi di Thailand ini ada pameran halal di mana ini ya? Di kota apakah? Niki nyutul diwacake niki Pak. Kenapa niki bacaan? Angel. Ini juga oh di Bangkok ya, Bangkok. Kemudian ini juga di Thailand tahun 2018. Kemudian ini juga 2018 ya, Desember. Kemudian ini juga begitu. Tempatnya lain ya, kota lain. Ini Pakistan. Ya, kalau Pakistan memang judulnya adalah Republik Islam Pakistan. Jadi nama negaranya adalah Republik Islam Pakistan. Di Pakistan perkembangan Islam bagus, sehingga kemudian nyari makanan halal sangat mudah. Bahkan ada pameran produk halal. Ini India tahun 2020 di Hyderabad, India ada pameran halal. Ini pesertanya juga dari berbagai negara di luar negeri. Kemudian ini di Dubai, ya. Dubai di Timur Tengah juga ada pameran halal yang berpusat di Middle East, Timur Tengah. Kemudian Jepang, Bapak Ibu, perkembangan Islam di Jepang sangat pesat, sangat pesat. Apalagi sejak kemarin itu Jepang kan tahun 2020 diagendakan ada Olimpiade, ya. Maka mereka mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyambut tamu. Mereka berusaha agar tidak ada orang yang menolak datang ke Jepang nonton Olimpiade gara-gara kesulitan mencari makanan halal. Maka mereka sejak 5 tahun sebelumnya sudah persiapan. Kemudian 4 tahun sebelum 2020 berarti tahun 2016 itu ada 2 orang dosen dari Miyazaki University di Jepang itu datang ke tempat kami di Fakultas Peternakan UGM. Mereka nanya-nanya begitu tentang halal, terus sertifikasi halal dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa kami ingin mensertifikasi halal restoran-restoran di Jepang agar tidak ada lagi alasan orang-orang yang tidak mau ke Jepang nonton Olimpiade gara-gara kesulitan makanan halal.
Maka kemudian kami dengan Profesor Juni Irwanto diundang untuk memberi kuliah tentang halal di Miyazaki. Ya. Nah, ya alhamdulillah berkesempatan juga melihat perkembangan Islam di kota-kota yang lain. Dan di Tokyo cari makanan halal relatif gampang. Ya. Ada ini Pak, Halal Expo juga di Tokyo. Ya. 2016, kemudian 2017 juga ada Expo serupa. Dan ini hampir setiap tahun. Yang terakhir kemarin kalau tidak salah off dulu karena ada pandemi. Ya. Orang memilih istirahat dulu ya. Tapi yang 2017 masih ramai Pak. Pesertanya masih banyak. Dan tentu membuat perkembangan Islam di sana jadi lebih pesat. Peranan para mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam dari berbagai negara itu juga memberikan angin segar bagi usaha makanan halal di Jepang. Ternyata ada beberapa teman mengatakan bahwa ini karena banyak mahasiswa atau mahasiswi yang beragama Islam, baik dari Indonesia, Malaysia, atau dari Timur Tengah, itu membuat kemudian pihak kampus itu menyediakan menu makanan halal. Saya dapat infonya ketika ada undangan mengikuti conference atau pertemuan ilmiah di Kyushu ya, di Fukuoka. Nah waktu itu kami bertemu dengan orang Libya. Beliau dulu sekolah S3 doktornya di Jepang, kemudian sudah selesai kembali ke negaranya, kemudian ada pertemuan ilmiah, ada conference, datang lagi ke Kyushu, kemudian ya alhamdulillah berkenalan begitu, beliau cerita banyak. Dan saya juga termasuk beruntung karena ketika akan membeli oleh-oleh, ini kan hari terakhir di sana, pengen beli oleh-oleh, kemudian dengan beberapa teman itu rombongan itu Pak masuk ke toko, kemudian milih-milih makanan. Nah setelah selesai milih makanan, saya karena anak itu suka dengan rumput laut itu apa namanya ini Mas? Apa Bu namanya? Nori, nori, nori apa nuri? Nori, nori. Nah anak kami itu dua-duanya sekarang tiga-tiganya itu suka nori. Nah di toko itu banyak sekali jenis nori, ada 8 macam kalau nggak salah. Nah kesempatan kita ambil dua gitu ya. Nah kemudian tinggal alah teman-teman pada kemana? Karena tadi itu berangkat bareng dengan 3 orang teman kami yang doktornya dulu di Jepang. Artinya mereka bisa bahasa Jepang, mereka paham kanji Jepang. Tapi begitu saya selesai milih, kalau tengok pun mboten nonton sedaya. Wah, lah niki aja tanya-tanya pripun. Nah, wedal semanten mak bedunduk mak bedunduk apa? Tiba-tiba saya melihat tadi orang Libya tadi, Pak. Nah, terus kalau parani mawon, Mas dan preso Mas. Ya dalam bahasa Inggris. Saya ini beli ini macam-macam ini maaf, ini halal apa tidak? Nah, kemudian dia mengatakan, "Oh, it's okay. This one is okay, nggak masalah. Yang ini no, not this one. Jangan yang ini, jangan yang ini. Ini ada, ini kanji ini artinya ini asam lemak. Bisa dari lemak nabati atau hewani. Oke, paham. Oke, thank you. Ini boleh, ini tidak boleh. Ya, itulah Pak. Karena tidak biasa diam. Jadi kalau kemana-mana kan harus ada tambah ilmu. Termasuk kalau ada orang Islam dijak ngobrol, orang Islam bukan orang lokal, lo ajak ngobrol, kenalan, ngobrol macam-macam. Ternyata salah satu keuntungannya adalah tadi Pak, ketika membeli apa-apa itu akhirnya saya selamat, dalam arti akhirnya bisa membeli nori itu, padahal semula mau tak kembalikan semuanya karena tidak jelas. Ternyata kemudian ini boleh, ini nggak ada masalah, ini jangan. Alhamdulillah. Kemudian Korea, Seoulnya Korea Selatan sampai Korea Utara aja. Seoul, undi Pak, Selatan, Korsel ya, Korea Selatan, Seoul. Bapak Ibu, saya punya dulu mahasiswa kami di Fakultas Peternakan UGM, kemudian dia sekolah S2 dan S3-nya di Korsel. Nah, setelah selesai sekolah S3, beliau bekerja di lab halal di Korea. Jadi di Korea itu ada lab halal, Pak. Isinya itu adalah alat-alat canggih yang mendeteksi kandungan babi, kandungan
macam-macam itu. Itu ada lab komplit Pak di Korea itu. Saya lupa nama kotanya apa, saya lupa ya. Tapi yang jelas saya jadi dapat info yang banyak bahwa di Korea itu makanan halal juga banyak, apalagi di kota-kota besar di Korea. Kemudian di Afrika, di Nigeria, Bapak Ibu, Nigeria itu dalam tanda kutip terbagi dua, separuh Islam, separuh Kristen. Jadi Islam sama Kristennya sama kuat ya. Dan kalau Islam itu mereka kuat-kuat Pak, memegang keyakinan itu sangat kuat, termasuk napa nggih kebacut percaya kali hoax, berita bohong gitu dicekal tenanan padahal niku hoax ya. Tapi yang jelas kemudian banyak orang Islam yang agamanya kuat di Nigeria ya. Dan Nigeria itu ternyata sekarang jadi negara maju. Dulu kan negara budak ya Pak, dibawa ke Amerika, ke Eropa jadi budak. Sekarang banyak sekali orang-orang Nigeria yang ya pikirannya meletik begitu, sehingga kemudian membuat negara Nigeria menjadi negara maju. Indonesia kalah jauh Pak. Bahkan kalau ada konferensi internasional, pertemuan ilmiah, orang Indonesia 1 atau 2, orang Nigeria paling 9. Banyak itu Pak. Itulah, jadi Nigeria maju. Kemudian di Eropa, Bapak Ibu, ini ada pameran halal. Di mana ini? Ada yang tahu di mana ini? Eindhoven. Eindhoven di mana? Di Belanda, ya. Di Belanda ada pameran halal 2016. 2017 ada lagi pameran halal sama di Eindhoven. Kemudian ini di mana? Utrecht juga di Belanda. Utrecht. Bapak Ibu, orang Indonesia di Belanda itu banyak sekali. Orang Islam di Belanda banyak sekali. Termasuk yang jualan restoran halal di Belanda juga banyak. Ya. Bahkan ada orang Indonesia yang punya restoran di Belanda. Ada beberapa orang itu. Ya. Jadi mencari makanan halal di Belanda juga sekarang gampang. Ya. Terus ini Rusia. Di Rusia tapi negaranya negara Kazakhstan ya. Kazakhstan di negara, kalau musim dingin itu dingin banget, tapi di Rusia Pak yang terkenal kalau kalau musim dingin itu sangat dingin, bahkan mereka biasa menggunakan topi yang dari kulit beruang itu ya. Topi dan jaket tebal di kulit beruang itu. Saya pernah lihat foto Jumatan itu penuh, bahkan mereka rela karena terlambat datang ke masjid sehingga kemudian tidak dapat bagian di masjid, mereka Jumatannya di luar, padahal saljunya tinggi Pak. Mereka rela kedinginan demi sholat Jumat berjamaah di masjid, sampai sebegitunya. Ini juga di mana ini? Ini UZ, ini kan berarti Uzbekistan ya. Uzbekistan. Kalau tadi Kazakhstan, ini Uzbekistan. Ya. Kemudian ini di mana ini? Spanyol. 2018. Jadi dari foto-foto ini kita jadi tahu ternyata perkembangan Islam di berbagai negara, di Afrika, di Nigeria, kemudian termasuk di tadi Malaysia, Thailand, Jepang, luar biasa. Kemudian juga ada ini Pak, ini di mana ini? Turki ya. Turki kan ya negara Eropa tapi agamanya Islam. Turki. Jadi Turki itu negara Eropa yang agamanya Islam. Ini 2016, ini 2016 sama. Kalau ini di Konya, ini di kota mana ini? Istanbul ya, Istanbul. Kemudian ini 2018 juga ada di Istanbul lagi. Kalau ini 2016, ini 2016, ini 2018 Istanbul. Terus ini sama Istanbul 2020. Setiap tahun ada. Bahkan kadang-kadang di tahun yang sama ada 2 tempat. Nah, kembali ke Eropa, London, Bapak Ibu. Di London nyari makanan halal itu gampang, demi Allah gampang. Dan harganya tidak mahal, relatif standar dibandingkan makanan yang lain. Bahkan
agak sedikit lebih murah. Yang jualan banyak orang-orang tadi Pak, orang-orang India, Pakistan, Bangladesh yang mungkin di sana, atau orang-orang Arab yang punya warung atau restoran di London begitu. Sehingga kemudian kalau nyari makanan halal gampang, cari masjid itu gampang. Bahkan Central Mosque of London, masjid sentral, masjid pusat di London itu masjidnya besar. Kalau tidak salah lantai 2. Iya, lantai 2. Di lantai dasar itu ada ada kantin, kemudian ada seperti ini koperasi jual macam-macam, ada alat-alat ibadah, ada Quran berbagai bahasa, ada tasbih, ada minyak wangi, ada kurma macam-macam ya, berbagai merek ya, komplit ya. Kemudian juga saya ingat itu di London. Lah di Glasgow itu juga ada banyak masjid. Di kota Glasgow itu ada masjid sentral di Glasgow itu luasnya kira-kira 2 kali luasnya Masjid Jamasbah. Luas masjidnya. Itu pun kalau Jumat penuh Pak. Saya pernah ikut sekali Jumatan di Glasgow Central Mosque. Ya. Itu kira-kira 2 kali luas ini. Dan tempat parkirnya sangat luas. Ya. Karena banyak di antara mereka yang bawa mobil sendiri. Ini tahun 2019 2020 ya. Kemudian jadi meskipun ada COVID ya tetap dilaksanakan begitu. Kemudian ini di mana? Amerika Pak. Ini di Washington DC. Ternyata di Amerika juga ada makanan halal Pak. Saya pernah ke kota LA, Los Angeles, karena dapat tugas dari KBRI London untuk mewakili para pelajar di Inggris, hadir di Kongres Indonesian Diaspora, kongres orang-orang Indonesia di berbagai negara begitu. Kemudian ngumpul di Los Angeles Convention Center. Kemudian saya kenalan, ya sekali lagi nggak biasa diem, terus kenalan dengan banyak orang, ketemu dengan adik kelas di SMA 1 yang mungkin di sana, terus ketemu dengan Pak Rejo. Pak Rejo itu orang Gunung Kidul, mukim di Los Angeles. Terus saya diajak muter-muter, terus mampir ke rumahnya untuk makan siang. Kemudian dia mengatakan, ini kemarin anak saya minta mobil ini tak belikan. Itu mobil sport Pak, kayak tuku kacang. Jadi membelikan anaknya mobil sport. Nah, poin pentingnya adalah selama perjalanan beliau cerita tentang Islam di Amerika. Jadi ibadah di Amerika itu bebas, tidak ada larangan. Apakah ada larangan pakai jenggot? Sama sekali tidak. Apakah ada larangan di Amerika pakai cadar? Sama sekali tidak. Waktu itu juga saya ketemu ngobrol dengan orang Amerika asli, istrinya pakai cadar, anaknya kalau tidak salah 5 atau 6 ya. Dan jadi istri pakai cadar, beliau suaminya pakai jenggot tebel panjang, itu nggak dipermasalahkan. Bahkan beliau mengatakan, kami di Amerika ini ibadah nyaman sekali, nggak pernah dilarang. Memang kebijakan pemerintah Amerika itu masih belum pro Islam, atau kadang-kadang memanfaatkan isu Islam agar menang terpilih jadi presiden misalnya. Tetapi masyarakatnya sendiri ibadah itu bebas. Bahkan sekarang ini banyak tentara yang beragama Islam, bahkan banyak komandan tentara beragama Islam, banyak itu. Ini sama tahun 2019 ada pameran halal di pameran halal dan Sami. Sami itu berarti pertemuan dari berbagai negara. Sami meeting sama expo berarti ada pameran. Kita naik ke atas ke utara, Kanada 2020. Ini direncanakan waktu itu akan ada pameran, direncanakan, tetapi nampaknya tidak jadi karena ada pandemi 2020. Rencana ini di Kanada, ini masih yang di atas masih di Washington. Nah, Kanada sebelumnya terlaksana, sebelumnya 2019 terlaksana, yang 2020 kalau tidak salah gagal dilaksanakan ya. 2021 saya belum cek kemarin jadinya bagaimana, jadi diselenggarakan apa tidak ini. Karena pandemi masih ada kemarin. Tapi bahwa rencana sudah ada, sudah iklan dipasang di internet, itu menunjukkan bahwa
sudah direncanakan bahwa akan dilaksanakan. Kita lompat ke timur, ke Australia. Bapak Ibu, di Australia juga ada pameran halal. Karena orang-orang India, Pakistan, Bangladesh yang beragama Islam di Australia juga banyak. Bahkan Bapak Ibu, panjenengan kalau pengen bekerja di Australia bisa. Ini ada kemarin ada teman yang daftar pekerjaan di Australia diterima. Kerjanya apa? Tukang belah sapi. Gajinya ya 20 kali lipat dibandingkan teman-temannya di sini. Ya taunya kemarin Bapak Ibu kan saya kemarin ikut ini Serkom, sertifikasi kompetensi sebagai juleha, juru sembelih halal. Alhamdulillah kok lulus. Nah, waktu itu dapat cerita beberapa teman dari juleha, juru sembelih halal di IY, itu sudah mendahului bekerja di Australia sebagai juru sembelih halal. Penghasilannya jauh lebih dari cukup. Nah, terus saya juga digojeki, Pak Nanung jenengan nek pun bosen jadi dosen, yuk daftar niki Jepang nonton lowongan. Lowongan apa? Lowongan juru sembelih halal. Jadi nek pun bosen jadi dosen mungkin nyambut gawe ten Jepang mawon. Sampai begitunya, Pak. Jadi Bapak yang masih muda, masih kuat, ini bisa nanti bekerja sebagai bacar, tukang sembelih atau juleha, ya, tukang sembelih halal. Karena di Australia ini terbuka lebar kesempatan bekerja sebagai juru sembelih halal di Australia. Dan Australia itu terkenal sebagai supplier daging ke Amerika dan Eropa. Australia. Dan tentunya dagingnya adalah daging halal. Beberapa info menyebutkan bahkan untuk jamaah haji pun sebagian juga diambilkan dari Australia dagingnya karena bersertifikat halal. Pameran halal 2017 di Sydney, Australia, kemudian ini di Sydney juga 2018. Kalau tadi 2017, ini 2018, sama di Sydney, ya, kota besar. Ya. Bahkan kemudian Bapak Ibu, kalau kita pas berkunjung ke luar negeri atau dapat oleh-oleh di luar negeri, kita bisa ngecek sekarang ini halal atau tidak dengan melihat logo halal. Kalau di Indonesia logo halalnya bagaimana? Ya jelas ada tulisan halal. Logo yang lama seperti ini sekarang masih berlaku, ya. Masih sering kita lihat logo halal seperti ini. Ini logo yang resmi, ya, resmi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang seperti ini. Anak kami yang 3,5 tahun itu sekarang punya hobi melihat logo halal di produk makanan. Saya sering nanya ke anaknya, Dok, nonton logo halal mboten? Dia cari niki bi, padahal warnanya macam-macam. Dia hanya hafal bentuknya. Dia tidak paham niki wacane napa mboten paham. Meng apal bentuknya. Karena kami punya target anak sekecil itu sudah harus familiar dan harus terbiasa melihat logo halal. Maka anak-anak kami kalau beli apa-apa yang dilihat pertama adalah logo halal. Kalau ini ada, boleh nembung dibelikan. Kalau tidak ada, tidak boleh nembung. Nembung asal yang betul ditumbaske. Tapi kalau ada logo halalnya, kemungkinan besar dibelikan. Nek onten anggarane, nek mboten nonton nggih praidin. Nah, yang sekarang Bapak Ibu, sekarang logonya seperti ini. Logonya seperti ini. Dulu rencananya ada lingkaran begini, Kementerian Agama Republik Indonesia kerjasama dengan Majelis, ini kan Majelis Ulama Indonesia. Dulu rencananya seperti ini, tapi sekarang logonya yang didaftarkan di Komite Akreditasi Nasional adalah hanya ini, kotak. Bukan kotak, apa nih? Trapesium apa? Jajaran ginjang. Jadi ini kan tulisan halal terus centang. Nah, logonya sekarang seperti ini. Nah, bagaimana logo halal Malaysia? Malaysia seperti ini. Singapura cantik sekali, Pak. Logo halal Singapura menurut saya paling cantik sedunia. Singapura cantik logonya. Ini menurut saya. Menurut panjenengan monggo lah. Ini milih yang mana bebas. Jangan ngesake pundi. Ini Thailand, Pak. Thailand. Saya ya beruntung waktu ketemu Pak Winnie Dahlan, Profesor Winnie Dahlan, dioleh-oleh pin. Meskipun hanya pin, kalau senang banget. Pin logo halal seperti ini, Thailand. Senang banget. Pak simpen nggih kenang-kenangan. Nggih. Niki pundi niki? Egypt, Mesir.
Mesir, kemudian sebelahnya Hong Kong. Niki logo halal Hong Kong. Ini logo halal Taiwan. Niki logo halal Cina. Niki logo halal Jepang. Niki tulisan apa? NPO. NPO niku Nihon P napa to? Nippon. Nippon itu nek nggon film kartun nih kok. Kalau orang-orang Jepang membaca Nippon itu bukan Nippon tapi Nihon. Nihon. Dan orang Jepang tidak bisa bilang R ya kalau tidak salah ya. Maka membaca mirin, ada kan bumbu masak mirin, mereka nggak bisa. Mereka bacanya miring. Miring. Kemudian jadi ini Jepang. Kalau ini dari mana ini? Korea. Kalau ini banyak kita lihat di Samyang. Produk Samyang impor dari Korea itu ada logo halal ini. Korea Muslim Federation Halal Committee. Ini banyak kita lihat di produk-produk mie Samyang impor yang ada di berbagai toko di Jogja, di Superindo dan toko-toko yang lain itu ada logo halalnya resmi seperti ini. Kemudian halaman kedua Filipina. Filipina ini juga Filipina ada beberapa lembaga. Kemudian ini juga Filipina. Fils ini Filipina. Kalau ini Eropa, kemudian ini Kenya. Kenya di Afrika, Pakistan. Kalau ini dari warnanya kita mengetahui ini India. Bendera India warnanya kan oranye, putih dan hijau. Nah ini warna bendera India, logo halal India. Jadi liuk-liuknya itu khas India. Sri Lanka. Ini halaman kedua. Halaman ketiga Inggris itu ada HMC, Halal Monitoring Committee. Ada lagi Halal Food Authority. Bapak Ibu zaman dulu tahun 2010 2012 habis waktunya. Ini pun diteruskan binjang ya. Ini dirampungin lagi terus pun. Atau sampai ini. 2010 2012 kami kalau akan makan daging itu yang kami pilih adalah yang logonya HMC. Kami menolak yang HFA. Meskipun ada logo HFA halal tetapi kami menolak untuk makan. Kenapa? Karena HFA waktu itu masih mau memberikan sertifikat adalah produk daging dari sapi yang dipingsankan dulu. Pada pemingsanan itu sering buat sapi itu mati sebelum disembelih. Pemingsanan atau stunning itu sering buat sapi mati sebelum disembelih. Maka orang-orang Inggris itu menolak, orang-orang Islam di Inggris menolak memakan daging halal, tetapi halalnya dari HFA. Lebih memilih dari HMC karena HMC menolak stunning. Nah belakangan HFA membuat divisi sertifikat halal yang stun free, yang tidak dipingsankan. Nah yang ini yang kemudian diterima dari HFA yang diterima. HMC masih ya, HFA juga diterima. Irlandia sebagaimana warna benderanya khas dengan warna hijau. Kemudian ini juga Eropa, Australia. Bapak Ibu Australia banyak pula yang beragama Islam, makanya logo halalnya banyak. Ini Australia juga, ini Australia ada beberapa lembaga. Ini mana? Bapak Ibu ada yang tahu ini logo halal aneh? Ibu-ibu, non sewu niki logo halal pun niki. Bawa Pak, boleh pirsa? Logo kok M. Nek H kan halal. Islam niku I, niki M. Negara mana ini? Negara mana? Ada huruf M-nya negaranya. Madagaskar, sanes. Budi Mele menjawab salah, mboten masalah. Mali, sanes. Ada huruf M-nya, ada huruf A-nya. Sanes. Negara Amerika. Amerika nonton M-nya ada, A-nya juga ada. Ming ane ten ngajeng. Niki logo dari Amerika. Dari lembaga namanya Ivanka. Ivanka itu lembaga besar yang memberikan sertifikat halal di Amerika. Logonya Croissant M. Croissant ini bulan sabit. Bulan sabit M. Ini Muslim, Mbak. Ini juga Amerika. Ini
Amerika Utara, daerah 4 musim, niki negara bagian Iowa sejak 1975 Pak. Ini concern tentang halal sejak 1975. Insyaallah. Pun nggih mikirin, benjang disambung niki tasih wonten ternyata ya. Ya Bapak Ibu, jadi sebagai penutup di sesi pertama ini perlu kita sampaikan lagi bahwa ya alhamdulillah ala kulli hal sekarang banyak orang Islam di berbagai negara, sehingga kemudian kita mencari makanan halal di berbagai negara di berbagai belahan dunia relatif lebih mudah. Cari masjid juga relatif mudah. Demikian mudah-mudahan Allah memperkenankan suatu saat kelak kita bisa mengenal daerah itu secara langsung, bisa berkunjung ke berbagai negara dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan pertama kali kita keluar negeri adalah ibadah ke tanah suci. Mudah-mudahan. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.